Forum Dosen Persaingan Usaha, FDPU. Jumlah anggotanya Bang kalau saya boleh tahu? Terakhir itu yang dapat saya info dari Pak Sidarta itu hampir 400 ya Om ya. Wih, lumayan Om, seluruh Indonesia ya? tapi Om. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. KPPU sebenarnya Sobat Kompetisi sudah mempunyai banyak mekanisme atau tools yang digunakan untuk dalam aspek pencegahannya ya. Betul. Nah ini tepatnya Bang Hakim ini bisa dikatakan beliau ini jadi dokternya lah. Iya. Dokter persaingan usaha. Dokter persaingan usaha karena ya tadi daripada terkena dampak. Daripada sedia payung lah sebelum hujan. Nah, temui Bang Hakim sebelum sakit kan gitu. Betul. Oke. Tadi belum disebutkan tadi Bang Hakim. Tadi kan kita sudah bahas pelaku usaha, kita sudah bahas juga pemerintah baik pusat maupun daerah. Dan tadi di awal sekali saya bertanya itu terkait dengan bagaimana sih masyarakat itu mengenal KPPU. Tadi Bang Hakim menyatakan masih belum ya, masih perlu ditingkatkan. Iya, betul. Ada kepikiran nggak Bang untuk menggunakan jalur pendidikan misalnya? Iya, betul. Jalur pendidikan menjadi salah satu mitra strategis kita di luar mitra utama tadi, Om Aru. Karena kita memang melihat dalam perkembangannya mungkin hukum persaingan itu baru mulai banyak diajarkan ya Om, di 2000-an ya. 2000-an kesinilah. Itu di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi. Kemudian kita melihat memang salah satu tantangan kita sampai level pendidikan mana kita akan mencoba mengenalkan isu persaingan ini gitu. Karena kita juga belajar dari otoritas di luar negeri, ternyata mereka mengenalkan isu persaingan itu dari pendidikan dini gitu. Dengan diolah dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah, lebih ini gitu. Mungkin disesuaikan Om. Ya karena saya pernah menulis itu, ini promosi juga. Betul. Saya pernah menulis itu terkait dengan pentingnya pendidikan persaingan usaha di pendidikan itu dari di kurikulum pendidikan sejak dini. Bahkan saya mengeluarkan ini nih, bikin video. Bikin video yang video itu salah satunya adalah membuat sebenarnya persaingan itu seperti ini, tapi dalam konsep yang sangat sederhana dan menarik ya, kartun ya, infografis sehingga anak-anak itu tahu. Betul. Nah, tapi dari perguruan tinggi sendiri itu kan juga nggak semuanya ya punya katakanlah kurikulum persaingan. Betul. Dari kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman di Kanwil ini Om, bahwa pada saat melakukan audiensi atau penjajakan hubungan dengan pihak perguruan tinggi, terutama Fakultas Hukum dan Ekonomi, tolong dipromosikan aja kurikulum ini gitu. Karena memang kurikulum persaingan ini menjadi salah satu jualan KPPU lah, supaya mata kuliah kalau mata kuliah kayaknya belum ya Om ya, belum banyak gitu, tapi menjadi bagian dari mata kuliah tertentu, misalnya hukum bisnis atau etika. Malah di ekonomi itu banyak yang belum Om, padahal kalau kita lihat penegakan hukum persaingan itu banyak mengambil teori-teori ekonomi gitu ya. Kami selalu melakukan identifikasi, ternyata ini tantangannya lebih besar di ekonomi dibanding hukum gitu. Di hukum sudah banyak perguruan-perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta yang sudah memiliki mata kuliah khusus persaingan gitu. Tapi di hukum, Fakultas Hukum, di ekonomi ini masih belum Om. Cuman memang ada katanya satu kondisi yang harus kita pahami, merubah kurikulum itu kan tidak fleksibel ya Om ya. Jadi harus misalnya mau masuk harus ada yang dikorbankan kurikulum lain. Salah satu alternatifnya mungkin dia nyisip gitu loh. Jadi tambahan dari mata kuliah khusus lah yang sudah ada, yang sudah eksis disisipkan di situ, diajarkan di situ. Itu. Cuman kita memberikan kemudahan buat dosennya juga. Jadi selain kurikulum persaingan ini, kita juga mencoba aktif Om mendorong munculnya dosen-dosen persaingan usaha Om. Karena bisa saja mungkin selama ini dosen-dosen persaingan usaha itu banyak tua-tua ya. Tapi yang muda-muda ini kan perlu juga ini gitu. Itu dengan menggandeng juga forum dosen persaingan, lokal karya dosen itu diharapkan menjadi saya potong nih. Forum dosen persaingan usaha. Sudah punya
KPPU. Sebenarnya bukan KPPU Om yang membentuk itu, akademisi di seluruh Indonesia. Jadi inisiatif dari akademisi. Iya, tetapi memang awalnya itu mereka istilahnya kayak kulo nuwun lah ke KPPU gitu ya. Tapi itu bukan bagian KPPU. Jadi mitra KPPU aja. Karena di sana mereka banyak melakukan kajian-kajian, juga mereka melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang topiknya itu berkaitan dengan persaingan usaha. Namanya apa sih, kalau belum tahu Bang? Nama forumnya itu? Forum Dosen Persaingan Usaha, FDPU. FDPU itu sudah ada? Udah, kalau nggak salah saya itu dari 2000. Berapa jumlah anggotanya Bang, kalau saya boleh tahu? Terakhir itu yang dapat saya info dari Pak Sidarta itu hampir 400 ya Om ya. Lumayan Om, seluruh Indonesia tapi Om. Dan itu sifatnya terbuka Om. Artinya sepanjang dosen, Bapak Ibu dosen berminat mendalami ilmu persaingan ya bisa, karena nanti mungkin saling bertukar materi macam-macam di situ. Lintas keilmuan, maksudnya dosen fakultas hukum, fakultas ekonomi. Iya. Oh, jadi campur ya? Campur. Karena kalau setahu saya kan di hukum ya, fakultas hukum itu kan ada asosiasi pengajar, hukum pidana, asosiasi pengajar. Nah itu, tapi kalau yang di FDPU ini gabungan, cross ya, gabungan ya, ekonomi dan fakultas hukum. Kenapa ya kok jarang kampus yang punya mata kuliah ini? Mungkin ya itu tadi Om, menggeser salah satu, ya itu tantangan juga. Tadi saya sempat nanya ke waktu saya di Kanwil malah Om. Saya pernah sempat nanya ke beberapa kampus yang memang belum, dosennya juga belum ada. Pak, kita nggak semudah itu menjadikan hukum persaingan itu sebagai mata kuliah khusus. Paling salah satu alternatif pun kalau nanti kami sudah punya pendidik, kita memasukkan bagian persaingan ini dalam mata kuliah tertentu gitu. Di satu lagi mungkin perguruan tinggi tersebut belum memiliki pengajar yang mampu untuk mengajarkan mata kuliah persaingan usaha. Makanya dengan adanya forum dosen persaingan, lokakarya dosen persaingan itu kita dorong Om. Jadi semakin banyak minat dosen-dosen untuk masuk ke isu-isu persaingan. Ya, gitu. Kenapa saya tadi bertanya seperti itu? Karena kan kalau kita melihat peluang ya, peluang ke depan, potensi ke depan, seseorang itu punya kompetensi dan keahlian hukum persaingan usaha ini kan sebenarnya sangat menjanjikan. Iya, betul. Kita nggak ngomong soal honor, uang dan segala macam, tapi kan memang faktanya seperti itu. Jadi spesialisasi ya Om. Betul, ketika KPPU itu menangani kasus yang besar ya, high profile misalnya, kasus yang triliunan dan luar biasa, itu kan sebenarnya menjanjikan sesuatu ya. Betul. Lawyer juga menjadi fee-nya luar biasa, bahkan menjadi ahli juga lumayan juga, sehingga sebenarnya ini menjadi salah satu peluang sebenarnya buat siapapun, mahasiswa, akademisi, lawyer atau siapapun, ketika dia punya skill atau kemampuan hukum persaingan usaha itu kedepannya sangat menjanjikan. Menarik sekali nih Bang, ketika Bang Hakim tadi sempat menyinggung soal daerah-daerah tadi ya. Iya. Bang Hakim ini kalau saya lihat track recordnya itu kan beberapa kali sempat memimpin kantor wilayah. Iya. Dulu KPD masih ya? Dulu namanya KPD nomenklaturnya, kantor perwakilan daerah. Kantor perwakilan daerah. Makassar dan juga di Medan. Suka dukanya kayak gimana Bang di daerah? Suka dukanya di daerah terlalu banyak yang diurusi Om. Mulai dari administrasi keuangan, SDM, macam-macam. Tapi hampir semua tugas KPPU itu diurusin di daerah. Jadi intinya kalau miniatur KPPU gitu. Belum lagi memang permasalahannya itu Om, ternyata beban satu kantor itu untuk membawahi beberapa provinsi itu terasa memberatkan buat pengalaman saya ya. Tetapi memang kita mencoba mengambil momen pada saat ada isu atau kasus di provinsi lain, bagaimana perkara-perkara atau kasus tersebut menjadi ruang KPPU semacam menjual diri lah ya untuk dikenal masyarakat gitu loh. Promosi Bang. Promosi ya betul. Sosialisasi gitu, karena memang terutama kalau di daerah itu banyak kan kasus tender ya Om ya. Beda kayak mungkin di KPPU pusat, kasus-kasusnya lebih bervariasi. Di daerah ini memang kalau kita lihat, mungkin Om Aru juga melihat mayoritas ya kasusnya kasus tender, sehingga ini menjadi pintu masuk kita berkoordinasi juga dengan aparat-aparat penegak hukum di daerah gitu. Cuman tantangannya banyak sih Om, dengan jumlah pegawai yang sangat
minim gitu loh. Anggaran juga minim gitu. Satu lagi kadang-kadang ya pengetahuan itu juga lah. Betul. Ini apa sih KPU? Betul. Padahal KPPU kan itu. Dianggapnya seperti KPU ya. Iya benar. Nah, tapi yang ceritanya kok yang duka-dukanya saja. Oh iya. Sukanya nya. Kalau sukanya pengalamannya banyak. Kuliner. Kuliner udah pasti Om. Wisata ya. Wisata. Tapi kalau yang saya lihat memang apa ya Om ya? Mengenal daerah Om. Betul. Mungkin kalau saya nggak dulu di KPD atau sekarang Kanwil, saya nggak menginjak beberapa kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah kerja kita. Betul. Mengenal pemimpin-pemimpin daerah yang mungkin ada itu banyak banget sih pengalamannya Om. Kalau yang saya juga pernah di Makassar. Makanya Om Aruf pasti lebih tahu juga kan gitu. Kita pernah ke Papua jadi. Iya. Malah saya waktu di Makassar belum pernah ke Papua Om. Oh, belum pernah. Saya pernah ke Papua tapi tidak dalam rangka dinas. Jalan-jalan tok. Jalan-jalan pribadi. Pribadi sendiri. Tapi itu salah satu experience yang yang positif lah ya. Experience yang luar biasa. Punya kesempatan untuk mengenal Indonesia lebih dekat lagi. Oke. Pengalamannya cukup banyak nih Bang Hakim di daerah juga sedemikian. Kemudian yang saya ingin tanyakan saat ini adalah ketika kita atau Indonesia ini sedang menghadapi, bukan hanya Indonesia, dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19, apakah ada yang berpengaruh terhadap tugas dan kinerja dari Direktorat Bang Hakim ini? Pasti Om, yang pertama kali pengaruhnya kegiatan ya Om, yang dulu itu kita memang banyak melakukan kegiatan dengan secara offline, tatap muka langsung, mengumpulkan audiens, peserta dengan jumlah yang banyak gitu ya. Tetapi dengan adanya COVID ini sudah pasti kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa itu karena adanya kebijakan social distancing tidak mungkin kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah pemberian layanan juga Om, yang dulu itu mungkin ada pihak-pihak pelaku usaha, pemerintah ataupun siapalah yang mau datang meminta informasi secara langsung bisa datang ke sini dan bisa kita layani. Dengan kondisi adanya COVID ini dan mempertimbangkan masalah kesehatan, kita terpaksa switch ini Om. Beberapa aktivitas kita alihkan ke online. Misalnya dengan sekarang mungkin trennya webinar ya Om. Nah, itu di satu sisi memang menghemat juga karena kita tidak perlu bayar hotel gitu, tapi nggak enaknya juga nggak bisa pergi jadinya Om. curhat. Itu satu. Kemudian yang pemberian informasi langsung itu kita alihkan juga ke Zoom Om. Jadi misalnya ada masyarakat, pelaku usaha atau pemerintah ingin mendapatkan konsultasi atau pemberian informasi dari kami Direktorat Advokasi. Kalau misalnya masih bisa via telepon, kita jawab via telepon ataupun email. Tapi kalau membutuhkan tatap muka ya kita Zoom Om. Tapi kayak gini. Atau alat-alat media lain ya. Tapi gini Bang, kalau menurut pengalaman saya ya, ketika berhubungan dengan orang ya, itu sangat berbeda pendekatannya ketika kita langsung bertemu seperti ini daripada dibandingkan dengan ketika kita melakukan kegiatan yang virtual ya. Pasti. Ya, saya mengalami ketika kita mengisi acara seminar, sosialisasi dan segala macam itu lebih mudah, lebih komunikatif ya ketika kita bertatap muka secara langsung, lebih seru lah ya, lebih seru. Lebih terasa memang. Lebih seru. Nah, sementara yang kalau virtual itu kan menjadi lebih terbatas walaupun memang dampak positifnya itu tadi ya, lebih hemat dan segala macam. Kalau itu udah pasti Om, jadi memang plus minus lah ya. Plus minus. Tapi karena ini memang kondisinya seperti itu, dampak-dampaknya seperti ini, memang harus kita coba melakukan ini Om, juga melakukan evaluasi dari beberapa kegiatan. Dari satu kegiatan apa yang kurang coba kita tindak lanjuti. Kayak tadi misalnya Om, kita melakukan webinar, ternyata waktunya itu 2 jam dan dirasakan sangat kurang. Banyak pertanyaan-pertanyaan tidak bisa kita jawab gitu loh. Karena memang ternyata dengan webinar ini banyak kegiatan-kegiatan yang saling berkelanjutan itu Om. Jadi kita kayak dikejar-kejar gitu loh. Tapi harapannya memang karena ini menjadi lebih mudah dilakukan, biayanya juga lebih minim, kita bisa melakukan beberapa sesi webinar dalam jumlah yang sangat tidak terbatas kali Om. Cuman tinggal memastikan peserta itu
punya kuota atau enggak. Karena kendalanya kan itu juga, Om. Kendala paket internetnya kan.